Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 26 September 2025, renungan kita berjudul Menginspirasi Orang Lain. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Bilangan 27 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Putri Handayani asal Sumatera Utara menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menapakkan kakinya di ujung kutub selatan, titik paling selatan bumi. Berbagai rintangan seperti dinginnya suhu, sulitnya berjalan di tengah salju, cuaca ekstrem, hingga angin kencang yang menerjang, tak mampu mematahkan tekad putri untuk mengibarkan sangsaka merah putih di tengah selatan bumi. Sungguh bersyukur bisa sampai ke titik ini. Lelah, haru, dan bangga, semua perasaan itu campur aduk. Apalagi kalau ingat, belum pernah ada orang Indonesia yang sampai di sini, ujar Putri, yang memiliki ciri khas mengibarkan bendera merah putih dan kain batik di setiap puncak yang digapainya. Kisah kesuksesan Putri dalam mencapai kutub selatan bumi telah menginspirasi banyak orang. Kutub Selatan menjadi titik ekstrem ke-6 yang dijejaki Putri. Putri memang sedang menjalani ekspedisi mendaki sejumlah puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu The Explorers Grand Slam, yakni menyelesaikan 7 puncak tertinggi di 6 benua serta kutub utara dan kutub selatan. Sebelumnya, Putri sudah menaklukkan 5 puncak. 1, Kilimanjaro di Tanzania, puncak gunung tertinggi di Afrika. Yang kedua, Cartens Pyramid di Papua, Indonesia, yang tertinggi di benua Australia dan Oseania. Yang ketiga, Elbrus di Rusia, yang tertinggi di benua Eropa. Dan yang keempat, Aconcagua di Argentina, yang tertinggi di Amerika Selatan. Yang kelima, Denali, gunung di Alaska, tertinggi di Amerika Utara. Putri tinggal mencapai kutub utara dan puncak Everest di Nepal sebagai puncak tertinggi di Asia dan dunia. Jika itu berhasil, Putri bakal jadi perempuan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan gelar di Explorers Grand Slam. Seperti Putri Handayani, anak-anak perempuan Selafehat dari suku Manasye adalah orang-orang yang menginspirasi dalam bidang lain. Saat itu hukum yang berlaku di Israel adalah bahwa jika seorang ayah meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta warisannya akan diberikan kepada kerabat terdekatnya sekalipun dia punya anak perempuan. Maka anak-anak perempuan Selafehat, yakni Mahla, Noa, Hokla, Milka, dan Tirsa, memberanikan diri menghadap Musa agar mengubah peraturan tersebut. Ketika Musa melaporkan hal itu kepada Tuhan, ia mengabulkan permintaan anak-anak Selafehat tersebut, serta menetapkannya sebagai peraturan turun-temurun. Di zaman sekarang, bukan hanya laki-laki, perempuan pun banyak yang menginspirasi, melakukan hal-hal yang bahkan laki-laki pun belum tentu sanggup melakukannya. Karena itu, setiap perempuan Kristen tidak boleh merasa lebih rendah dari laki-laki atau merasa tidak mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki. Ingatlah, anak-anak perempuan Selafehat yang karena keberanian mereka dapat mengubah peraturan
yang sudah ada turun-temurun di Israel dan menjadikannya berlaku untuk seterusnya. Kata-kata bijak hari ini menjadi inspirasi bagi orang lain, dapat dilakukan melalui talenta, prestasi, atau perbuatan baik kita. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhirinya. Bapa, ajar aku untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain melalui talentaku, prestasiku, ataupun perbuatan baikku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari kita menjadi inspirasi bagi lingkungan kita dengan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Jangan jadi orang yang senantiasa merugikan orang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.